Ya mungkin saya ke Pak Trubus. Iya. Pak Trubus, ini fenomena apa sih? Ada orang yang memanfaatkan momen ketika animo masyarakat untuk nonton konser ini luar biasa dibandingkan konser-konser yang pernah ada di Indonesia. Ini seperti apa? Iya, ini fenomena ini panic mass. Jadi masyarakat yang panik sebenarnya, panik sehingga dia tidak mempertimbangkan lagi bahwa apakah yang dibeli itu melalui jalur-jalur resmi atau tidak. Bagi dia yang penting dapat. Karena dia yang terbayang di dalam benaknya adalah mereka itu berpikir saya harus nonton. Ini kesempatan pertama kali, inilah untuk bisa langsung. Di antara mereka saya lihat di masyarakat itu ada yang jual kendaraan, ada motor dan macam-macam, ada sampai kulkas ada yang dijual juga. Di samping ada yang model pinjol-pinjol itu juga. Tapi yang jenis-jenis jual juga banyak. Kenapa seperti itu? Ya karena satu, memang marketingnya sendiri luar biasa. Jadi kalau Anda lihat medsos hampir semuanya Coldplay itu diekspos demikian rupa, radio semua. Kenapa sih lo nggak nonton Coldplay? Ya itu ada penjelasan, salah satunya karena menampilkan panggung yang hebat, euforia yang sangat dahsyat. Ada yang dibumbui anak ramah lingkungan, CO2-nya yang diiklankan juga luar biasa. Di sisi masyarakat sendiri, memang sebenarnya masyarakat kita sudah jenuh. Nah, masyarakat menengah ke atas ini pada umumnya kejenuhan itu disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam diri maupun dalam situasi pekerjaannya juga. Jadi ini seperti kayak melarikan diri juga gitu, melarikan itu. Mas Zainul, saya tuh penasaran, korban-korban yang cerita ke Mas Zainul sendiri, mereka memang fans beratnya Coldplay, ataukah jangan-jangan ada juga ikut-ikutan, ataukah jangan-jangan ada juga yang dititipkan uang oleh teman untuk beli lewat just tip, ini seperti apa? Ya, emang sebagian cerita ke kita, emang ada yang fans sama Coldplay dan ada yang ikut-ikutan. Apa yang disampaikan oleh abang kita bahwa memang keluarga, sekeliling, teman, kuliah, kantor, akhirnya mereka ikut-ikutan untuk melakukan itu. Ya, tapi dampaknya kena kelengahan, kena tidak pemahaman, akhirnya tertipu gitu. Oke. Nah, sekarang saya ke Mas Niko. Mas Niko, saya tidak mau pesimis seperti ini ya, tapi biasanya korban-korban penipuan seperti ini seringkali sudah menjadi korban saja, uangnya tidak kembali. Bagaimana kalau seperti itu, Mas? Ataukah mungkin tetap akan bagaimana caranya setidaknya ya uang saya baliklah meski mungkin berapa persen, seperti apa? Mas Niko? Oh, tidak mendengar ya. Mungkin saya tanya kepada Pak Adri Subono dulu, Bang Adri Subono. Bang, kalau dengan fenomena seperti ini, sekiranya apa sih saran dari Bang Adri Subono, baik untuk promotor ataukah juga masyarakat? Ada yang sempat mengatakan kalau beli tiket atau jual tiket online seperti ini, kenapa nggak balikin aja kayak zaman 90-an, beli tiket di Ibu Dibyo di Cikini, seperti apa Bang Adri? Ya, itu kan cara zaman dulu. Zaman sekarang itu semua mesti online. Itu internasional, di dunia itu semua penjualan tiket sudah online. Jadi nggak bisa lah kita kembali lagi ke jualan tiket seperti waktu saya jualan tiket itu setiap satu tiket mesti dicap, mesti dikorporasi. Ya itu lebih complicated lah. Sekarang seluruh dunia sudah mempergunakan sistem online itu. Oke, ini jadi memang harus keniscayaan kita yang harus beradaptasi ya Bang Adri ya. Mungkin saya tanya lagi deh kepada Mas Niko. Mas Niko, ini sudah belum terdengar ya suara saya dengan jelas. Mungkin sekarang saya kembali ke Bang Adri Subono lagi. Bang, apakah memang ini yang jadi problematika bahwa masyarakat Indonesia ini memang belum terbiasa dengan cara pembelian tiket online sehingga kemudian dia tidak bisa untuk war atau dapat tiketnya, ataukah jangan-jangan yang dapat tiket ini sekarang adalah mereka yang punya kapasitas internet besar, ya warnet lah pasti. Ini bagaimana Bang Andri? Saya rasa semua orang punya kesempatan yang sama dalam mendapatkan tiket ini ya. Ya kembali lagi ini adalah satu pesta yang kapasitasnya terbatas, tapi peserta pestanya tuh banyak sekali. Jadi bukannya mereka ini bukan pertama kalinya ada konser yang penjualan tiketnya melalui online. Jadi sudah saya rasa sudah berjalan beberapa tahun ke belakang ya. Sudah berjalan secara online penjualan tiket. Jadi ya saya rasa orang-orang pembeli itu harus lebih hati-hati lagi untuk mencari informasi di mana bisa membeli tiket yang benar gitu. Oke, sekarang saya kembali ke Mas Niko. Mas Niko, mudah-mudahan bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Mas Niko, ini bagaimana harapan Mas Niko?
ada yang mengatakan bahwa agak sulit ya uang kembali. Kalau misalnya memang uang Mas Niko hilang begitu saja, ini bagaimana? Ataukah bagaimanapun caranya uang saya harus kembali atau ya tiket gratis lah dari promotor? Seperti apa? Jadi kalau dari saya pribadi, sesuai dengan video pertama yang saya buat per tanggal 17 Mei di malam hari, itu saya memang udah ada niatan bahwa saya pengen membuat video itu, semoga harapan yang pertama adalah untuk pembelajaran buat diri saya dan juga teman-teman lainnya. Bukan hanya di konser Coldplay aja, tapi mungkin di konser-konser ke depannya untuk lebih berhati-hati. Semoga dengan adanya kejadian yang saya lakuin ini, semoga tidak terjadi ke teman-teman sekalian. Yang kedua adalah harapan saya sih sebenarnya semoga pelaku ketangkep ya. Itu sih yang paling saya pengen bener-bener, saya berharap besar kepada polisi Indonesia. Semoga pelaku segera ketangkep supaya mendapatkan efek jera. Walaupun jumlah uang yang sudah saya berikan ke pelaku tidak kembali, yang penting saya ada kepuasan tersendiri apabila pelaku itu tertangkap. Sehingga nanti berikutnya tidak ada pelaku-pelaku berikutnya yang bakal terjadi seperti hal ini. Karena mungkin ada ketakutan lagi bahwa nyatanya polisi Indonesia juga bakal bisa dapat pelaku-pelaku ke depannya kalau ada melakukan hal seperti ini. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Niko. Ini mudah-mudahan pelaku tertangkap, bahkan mudah-mudahan uang Mas Niko bisa kembali sepenuhnya ya. Terima kasih Mas Niko. Pemirsa, sekarang saya mau tanya kepada rekan saya Gita Iha untuk nantinya akan bertanya-tanya juga kepada masyarakat ini bagaimana pendapat masyarakat. Mungkin langsung saja saya akan tanyakan kepada Gita Iha. Silakan dengan laporannya. Ya, tampaknya komunikasi saya dengan Gita Iha ini sedikit terhambat. Mungkin nanti saya akan tanya kepada narasumber saya di studio TV One. Karena memang sempat ada omongannya Mas Zainul, kalaulah tiketnya uang yang nggak kembali, bolehlah promotor kasih tiket gratis sesaat lagi.